Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Isya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di pertemuan pertama kita di malam kedua dari sholat taraweh, kita telah membahas atau menyinggung sedikit tentang tingkatan-tingkatan dosa ya. Ada berapa tingkatan, Pak? Masih ingat? Berapa? Tiga. Keliru ya. Ada berapa? Kesupen? Ada empat. Ada empat ya. Yang paling rendah dalam tanda kutip adalah dosa kecil. Kemudian tingkatan yang berikutnya dosa besar. Yang berikutnya lagi apa? Syirik kecil. Dan yang paling besar adalah syirik besar. Dan ketika itu kita akan fokus di salah satu tingkatan dosa yang akan kita bahas, yaitu di syirik kecil. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas macam yang pertama dari salah satu bentuk perbuatan syirik kecil. Dan insya Allah di malam berikut dan berikutnya lagi akan kita lanjutkan macam-macam syirik kecil yang lainnya. Malam hari ini macam yang pertama termasuk dari perbuatan syirik kecil adalah riya. Yang pertama apa Pak Bu? Adalah riya. Riya adalah perbuatan syirik kecil yang berarti dosanya itu lebih besar daripada dosa besar. Riya niku sih napa Pak Bu? Riya panjenengan sering dengar kata riya? Pamer, betul ya. Pamer, kemudian apa malih? Dia pengen menampakkan kebaikannya kepada orang lain. Kemudian dia pengen supaya mendapatkan validasi ya. Validasi niku napa? Ya pengakuan dari orang lain kalau dia itu orang yang baik, orang yang soleh dan yang semisalnya. Itu termasuk dari riya. Nah, orang-orang yang mencari perhatian orang lain dalam beramal soleh, dalam beribadah, dia telah melakukan perbuatan riya, dan ini termasuk bentuk perbuatan syirik kecil. Namun sayangnya banyak di antara kita yang tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau benar-benar sangat khawatir Pak, kalau riya ini sampai masuk ke dalam diri seorang hamba dan hamba itu tidak menyadarinya. Makanya beliau sangat takut dengan perbuatan riya ini, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Kata beliau, sungguh sesuatu yang paling aku takutkan. Bayangkan, paling aku takutkan berarti tidak sekedar yang ditakuti, tapi yang sangat ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menimpa kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil apa itu wahai Rasul yang engkau takutkan menimpa kami? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ar-riya. Yang aku takutkan itu adalah riya yang menimpa hati kalian wahai kaum muslimin.
Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, innallaha yaqulu yawma yujazil ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turaquna fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala sedang membagi-bagi balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang rajin ibadah, maka saat itu Allah akan berfirman kepada orang-orang yang dulu riya di dunia. Apa kata Allah? Idhabu, pergilah kalian ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian pergi sana, cari balasan bukan ke aku, tapi carilah balasan kepada orang-orang yang dahulu kalian cari pujian kepada mereka, yang dulu kalian cari validasi kepada mereka. Sana minta balasan ke mereka. Kira-kira mereka bisa balas mboten? Mboten. Orang yang dulu sedekahnya supaya dipuji sebagai dermawan, maka nanti di hari kiamat dia disuruh oleh Allah mencari pahala, mencari balasan kepada manusia-manusia yang dulu dia cari pujian dari mereka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan aw khairan." Ketika mereka mencari balasan-balasan itu kepada selain Allah di hari kiamat, lihatlah apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak mendapatkan apapun, baik itu kebaikan maupun balasan yang mereka harapkan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat lain, ya, dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang golongan-golongan yang merugi diakibatkan riya. Golongan pertama adalah mereka yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi pada akhirnya mereka malah menjadi penghuni neraka. Kemudian yang kedua, mereka adalah yang rajin membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama, akan tetapi pada akhirnya mereka ujung-ujungnya masuk neraka. Dan yang ketiga, mereka yang rajin sedekah, namun pada akhirnya mereka malah menjadi penghuni neraka. Kenapa kok mereka bisa menjadi penghuni neraka? Jawabannya adalah karena riya. Yang berjihad, dia berangkat perang karena pengen dipuji, karena pengen mendapatkan julukan si pemberani, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pintar, yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, dia akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena riya. Karena dia supaya dipanggil sebagai ustadz, supaya dipanggil sebagai kiai, seorang alim, ahli ibadah, dan seterusnya. Akhirnya Allah hukum dengan neraka. Dan yang ketiga, dia rajin bersedekah tapi malah masuk neraka, ya sama karena riya. Karena dia pengen dibilang sebagai orang yang paling dermawan, yang paling baik, yang suka aweh, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ini sebagai peringatan kita bersama tentang bahayanya riya. Maka hati-hatilah, ya, kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, berhati-hatilah dari perbuatan riya. Karena riya itu bisa menghancurkan pahala, menjebloskan pelakunya ke neraka, sehingga dia menjadi orang yang merugi dan dia tidak mendapatkan balasan melainkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, diantaranya adalah riya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk ikhlas dalam beramal dan juga beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah macam riya yang kedua kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.